Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking iNews bersama saya Danis Anissa. Pemirsa, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengadakan pertemuan terkait mudik lebaran tahun ini dan kita akan saksikan bersama konferensi pers yang disiarkan langsung secara online. Sudah mengantisipasi dengan meminta kepada Kepala Balai dan juga para kadis provinsi untuk melakukan rapat koordinasi dengan para kepala dinas kesehatan setempat di provinsi untuk termasuk kabupaten kota untuk melakukan pengecekan dan kemudian melakukan identifikasi terhadap terhadap masyarakat yang baru datang dari Jabodetabek. Jadi apakah mereka masuk PDT atau ODT, dan kemudian kalau memang sudah diidentifikasi, tentunya yang PDT harus ada isolasi selama 14 hari di masing-masing kabupaten kota. Dan ini kita harapkan juga kepada pemerintah kabupaten kota, jangan selalu mungkin dengan lihat kondisi seperti ini, jangan selalu ada permintaan dan sebagainya. Namun demikian kita harapkan secara spontan saja, karena memang ini kebutuhan bersama dan memang kita butuh cepat untuk ambil keputusan. Sehingga kita harapkan ada peran serta dari pemerintah daerah kabupaten kota, terutama dinas kesehatannya untuk bersama-sama dengan kita memerangi terhadap penyebaran corona ini. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, dan kemudian kalau misalnya skema pencegahan juga sama sekali, kemudian tidak boleh mudik, kita akan menyiapkan protokol SOP-nya dengan Korlantas Polri, nanti teknisnya seperti apa, dan kemudian tanggal berapa. Dan nanti siang akan ada rapat kembali masalah yang lebih teknis lagi. Mudah-mudahan kita ada kesepakatan bersama. Selain juga tentunya adalah kepada di dalam rapat nanti saya akan usul kepada Pak Ridwan dari Kemenko Maritim agar bisa melibatkan juga pemerintah Provinsi DKI, termasuk Kementerian Sosial, karena nampaknya kalau kita akan pelarangan sama sekali, itu butuh semacam reward dan punishment kepada orang-orang yang katakan yang memaksa mudik, kemudian dia akan diberikan punishment apa. Kalau kemudian yang tidak mudik, karena memang kondisinya seperti apa, dan seperti pekerja yang sektor informal, dia juga harus mungkin dibantu dalam sisi mungkin untuk pendapatan atau kemudian dengan paket-paket sembako, sehingga mereka tetap tidak mudik kembali ke kampung masing-masing. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, dan kemudian silakan mungkin teman-teman mumpung sekarang kita ketemu bisa menanyakan beberapa hal yang bisa disampaikan kepada saya, sehingga saya mohon maaf mungkin kalau saya pas lagi siang dan sebagainya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian saya juga walaupun saya work from home juga banyak juga koordinasi komunikasi dengan beberapa kementerian yang lain, terutama dengan menggunakan Zoom ini. Saya persilakan. Izin Pak Dirjen, ada Bu Adita Pak, mungkin Bu Adita dulu Pak. Mohon izin Oke, Pak. Bu Adita, kalau memang Bu Adita ada, silakan Bu Adita bisa menambahkan apa yang saya sampaikan untuk melengkapi yang beberapa rapat belakangan ini. Saya persilakan Bu Adita. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebenarnya apa tadi yang sudah disampaikan Pak Dirjen, pada dasarnya sudah mencakup semua yang dibahas secara maraton dalam beberapa hari terakhir bersama PLT Menhub dan juga kementerian dan lembaga dari lintas kementerian. Ya, jadi pada intinya sebenarnya pemerintah ini memang akan melarang mudik gitu. Ya, tetapi ini butuh persetujuan, butuh keputusan yang lebih tinggi nantinya di rapat terbatas. Mengapa dilarang mudik? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, karena ini potensi untuk perluasan atau penyebaran wabah ini memang luar biasa. Kita belum melakukan pelarangan, sudah banyak yang kemudian istilahnya mencuri start untuk mudik. Ini dari data yang kami terima memang cukup memprihatinkan ya, khususnya baru saja kami terima dari Kabupaten Sumedang. Itu ternyata ODP-nya meningkat karena mendapat limpahan orang yang mudik dari Jabodetabek. Itu kemudian juga di beberapa daerah di Jawa Tengah. Nah, ini belum puncaknya gitu. Nah, kalau kemudian kita tidak melakukan sesuatu dari pemerintah untuk melakukan pelarangan dan tentunya juga diikuti dengan regulasi dan law enforcement-nya, ini kita khawatirkan wabah COVID ini akan makin meluas dan menambah zona-zona merah yang ada di daerah-daerah tujuan mudik. Oleh karena itu, secara tegas memang kita akan merekomendasikan untuk melarang mudik. Tapi bagaimana dan seperti apa nanti enforcement-nya memang akan dibahas dalam serangkaian rapat ke depan.
Itu saja tambahan saya Pak Dirjen, lebih baik nanti kita diskusi dengan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Adita. Silakan mungkin rekan-rekan sekalian, 1-2 penanya. Assalamualaikum Pak Dirjen, Dian Pak. Harian Siapa? Nasional. Dian? Iya Pak. Oke, gimana Yan? Alhamdulillah Wajahnya Pak nggak keluar Yan? Dirjen. Ya, Buat anunya nggak keluar? lagi masak Pak, sambil masak. Oh, kamu sengaja menutupi biar nggak kelihatan masaknya apa ya? Nggak enak Pak. Ya, lanjut Yan. Iya Pak, izin seperti yang tadi Bu Andita bilang kan memang sudah kecolongan ya Pak ya. Udah banyak. Di dekat rumahku itu ada Pool Sinar Jaya dan itu cukup ramai Pak di jam-jam keberangkatan gitu Pak. Aku lihat bus itu dari luar ya, ini kasat saya sih sekitar sepertiganya tuh terisi, sepertiga sampai setengahnya lah. Meskipun memang ada kursi-kursi yang masih kosong juga. Nah, mungkinkah Pak Dirjen akan memberikan enforcement seperti apa jika memang nanti ada pelanggaran, Pak? Itu yang pertama. Kalau yang tadi untuk yang di tol atau di jalan nasional nanti akan dikembalikan ya, artinya kepolisian akan minta untuk kembali Pak. Tapi ini sekarang gimana Pak pengawasan yang sekarang ini? Lalu yang kedua Pak, seperti yang kemarin aku tanya Pak di WhatsApp ke Bapak soal insentif Pak. Ini kan nggak cuma dari penyeberangan, tapi operator-operator bus juga sudah mengkhawatirkan hal itu Pak. Ini akankah diusulkan atau dibahas dengan Kementerian Ekonomi untuk bagaimana nanti mereka operator-operator itu mendapatkan insentif seperti apa gitu, bentuknya baik apakah itu mungkin subsidi seperti apa, itu Pak. Yang ketiga Pak, nanti penjagaannya ini ya Pak. Yang keempat. Oh, udah banyak ya Pak. Iya Pak, nanti apakah sudah dibahas dengan Jasa Marga dan lain sebagainya Pak untuk mereka kan yang di gerbang itu kan mereka yang utamanya untuk penjagaan ketat lebih kepada dari operator Jasa Marga mungkin Cipali dan lain sebagainya Pak. Itu terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum. Salam baik, terima kasih karena pertanyaan Dian banyak, aku tak jawab dulu ya. Jadi untuk menyangkut masalah pembahasan apakah nanti dengan skema apa dan kemudian ada insentif, kemudian teknis seperti apa, ini sudah apa yang saya sampaikan ini adalah pembahasan yang kita lakukan rapat-rapat koordinasi dan komunikasi yang dipimpin oleh Pak Ridwan dari Kementerian Maritim. Dan di dalam rapat itu dengan menggunakan JEM itu banyak kementerian lembaga yang dilibatkan di dalam rapat itu. Jadi artinya apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan perwakilan atau representasi dari rapat yang diselenggarakan secara garis besar. Jadi tidak hanya dari Kementerian Perhubungan saja, termasuk juga diskusi kita dengan beberapa eselon 1 dari Kementerian Perhubungan. Kemudian yang menyangkut masalah insentif sangat menarik. Jadi kemarin juga Organda ada rapat khusus dengan saya, dengan Pak Ridwan dari Maritim. Itu Organda juga meminta bahwa dengan kondisi sekarang ini harus ada insentif yang bisa diberikan dari pemerintah kepada mereka. Dan Pak Presiden kan sebetulnya sudah memberikan beberapa opsi, beberapa kebijakan menyangkut masalah insentif kepada terutama yang kredit motor dan sebagainya. Nah ini kemarin secara khusus dari Organda menyampaikan untuk bagaimana untuk pelaku industri untuk yang operator kendaraan bus gitu. Usulannya kemarin misalnya mungkin untuk pinjamannya dan juga termasuk bunganya minta ada penundaan pembayaran. Termasuk tadi malam juga dari Organda minta kepada saya kalau memang ini sekarang ada pelarangan sama sekali, Organda meminta kepada pemerintah melalui saya nanti juga akan saya bahas, yaitu penundaan untuk pemberian THR bagi pegawai-pegawai operator kendaraan bus. Mungkin tidak katakan bulan Mei, bisa bulan Juni atau bulan Juli aja, hanya penundaan saja, tapi tetap dibayarkan. Gitu. Jadi artinya yang menyangkut masalah insentif sudah kita pikirkan, tetapi yang sudah keluar dari pernyataan Pak Presiden kan hanya insentif untuk yang mudik, kredit untuk sepeda motor. Dan kemudian tidak ada lagi debt collector dan sebagainya. Dan termasuk juga adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Tapi tadi saya sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Imam Prasojo waktu saya berbicara dengan Kompas TV. Nah insentif itu sebetulnya jangan hanya dari pemerintah saja. Kalau pemerintah ini kan kita akan melihat bagaimana dalam struktur anggaran kita, kemudian regulasinya dan sebagainya supaya tidak ada kesalahan prosedur. Tapi yang disampaikan Pak Imam Prasojo adalah insentif juga dari masyarakat yang mampu
untuk membantu lingkungannya. Misal di RTA ada masyarakat yang mampu berapa banyak. Dan kemudian di RTA juga ada beberapa masyarakat yang tidak mampu atau dia dari pekerja sektor informal yang kemudian cenderung ingin pulang. Nah, mungkin kalau RT-nya mengakomodir, kemudian memfasilitasi, bisa saja RT-nya kemudian membujuk untuk yang pekerja-pekerja sektor informal itu tidak pulang. Dengan catatan akan dibantu dari orang-orang yang mampu di sekitarnya, mungkin dengan sembako dan sebagainya. Minimal selama dia stay di Jakarta ada kegiatan yang dia bisa mendapatkan katakan makan dan sebagainya gitu. Kemudian menyangkut masalah enforcement dan juga pengawasan, ini yang nanti akan saya pikirkan. Saya sedang menunggu, kalau memang harapan saya sih cepat ya keputusan ya. Kalau semakin cepat semakin baik, karena ini kan argo jalan terus, kemudian waktu juga jalan terus. Kalau memang nanti ada keputusan yang tegas bahwa ini dilarang, saya dengan Korlantas Polri sudah sepakat dengan kepolisian dan juga TNI nantinya, kan kita harus melakukan action untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah itu. Jadi tentunya mungkin minimal kita akan melakukan penutupan di pintu-pintu keluar dari Jabodetabek, baik itu di jalan tol, baik itu jalan nasional, atau kemudian yang lain gitu. Sehingga orang yang mau pulang itu akan bisa dicegah untuk kembali, dan mulai tanggal berapa ini belum kita tentukan. Kemarin sih udah ada wacana tanggal sekian, H-7 dan sebagainya, tapi ini baru wacana saja dengan berbagai macam skemanya, kemungkinannya untuk yang kalau misalnya penutupan itu harus kita lakukan gitu. Dan kemudian juga dipikirkan juga menyangkut masalah penegakan hukumnya. Kalau orang memaksa, apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Kemudian bagi orang yang patuh, tentunya mungkin ini yang harus kita berikan reward kepada yang bersangkutan, misalnya mungkin para pemudik sepeda motor, mungkin dibantu apa dan sebagainya, sehingga mereka tidak kembali ke daerah masing-masing. Terima kasih Dian pertanyaannya. Yang lain? Halo Pak. Yuk, halo. Dari? Pak, saya Cica dari Tempo, Pak. Cica ya? Mana Cica? Pak, izin yang untuk setelah adanya imbauan jangan mudik tadi kan untuk PO-PO bus akan diberikan atau akan dibahas untuk diberikan insentif. Nah, kalau untuk bagaimana antisipasinya nantinya untuk berdampak ke kemungkinan adanya PHK, adakah insentif yang jangkauannya itu lebih jauh atau lebih besar? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, untuk yang peningkatan jumlah penumpang mudik lebih awal tadi, Pak, untuk yang di beberapa tempat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah kan ada peningkatan jumlah penumpang di bus ya, Pak. Itu apakah kebijakannya dari Kemenhub nanti ada kerjasama dengan PO untuk mengurangi jumlah operasi bus mulai besok atau kapan? Lalu bagaimana koordinasinya pokoknya dengan yang PO-PO bus atau organda itu? Kemudian yang ketiga, Pak, antisipasi melonjaknya jumlah kendaraan pribadi, adanya sejumlah moda dibatasi saat mudik tadi, itu teknisnya sudah dibicarakan apa belum untuk perjalanan kemana? Apakah hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur saja? Kalau yang saya lihat dari aplikasi itu kan hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah juga akan yang jangkauannya lebih kecil seperti Jawa Barat dan Banten? Kemudian yang untuk yang pelarangan mudik tadi kan ada sanksi, itu nanti diberikannya oleh siapa ya Pak? Dari Kemenhub atau kemungkinannya atau dari Korlantas? Udah Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan apa yang menjawab untuk Cica ini. Ada beberapa penekanan Pak Menko Maritim kemarin Pak Luhut pada saat rapat bersama kita. Yang pertama menyangkut masalah PHK. Ya, Pak Luhut dari Pak mewakili pemerintah menyampaikan kepada operator-operator seyogianya, karena memang kondisi sekarang lagi kondisi ekonomi juga turun, jadi beliau sangat berharap bahwa jangan sampai terjadi ada PHK. Kalau penundaan oke. Jadi artinya mungkin insentif yang nanti kita berikan, saya akan bahas nanti di rapat dengan eselon 1, apa yang menjadi pertanyaan Cica tadi, bahwa yang dan juga menjadi penekanan Pak Luhut, kita harapkan akan bisa dijalankan. Jadi artinya jangan sampai perusahaan-perusahaan PO itu melakukan PHK karena memang ada penurunan terhadap demand. Tapi kemudian paling diberikan dengan mungkin penundaan, misalnya mungkin pembayaran THR dan sebagainya, dengan catatan mungkin itu kita maklumi bersama. Saya kira semuanya sekarang kita maklum bahwa kondisi sekarang ini tidak ada yang
memanfaatkan kepentingan pribadi yang mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, malah kemudian semuanya kan turun. Kemudian menyangkut masalah jumlah penumpang bis, ya memang saya mencoba mengamati kemarin tanggal 20, 21, 22, 23 ada terjadi lonjakan di beberapa terminal tertentu, tapi tidak semua terminal ya. Yang saya lihat di Jawa Tengah itu di Wonogiri, di Purwokerto, kemudian di daerah Solo, kemudian di beberapa tempat yang lain. Tapi yang lainnya malah turun. Jadi artinya memang kalau kita lihat mappingnya, banyak perantau-perantau yang dari wilayah Jawa Tengah itu di wilayah yang saya sebutkan tadi, yang sekarang ini yang menjadi pekerja informal di Jakarta cenderung kembali ke daerah masing-masing. Dan ini sudah saya antisipasi kepada para kepala BPTD untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan identifikasi terhadap yang masyarakat yang baru datang itu. Dan saya sudah sampaikan juga tadi malam rapat, saya sampai dengan jam 11 malam dengan para kepala BPTD untuk menyiapkan disinfektan box sehingga minimal orang yang datang itu harus dipantau, kemudian harus dilihat bagaimana yang bersangkutan statusnya apakah PDP atau ODP, dan ini nanti dari Dinas Kesehatan setempat. Dan kita harapkan kalau memang PDP ya harus ada isolasi gitu kan. Gitu. Mudah-mudahan pemerintah daerah juga menanggapi, merespon ini semuanya untuk kepentingan daerah. Kemudian menyangkut masalah kendaraan pribadi, ya saya kira yang saya katakan tadi, kalau nanti pelarangan sudah disampaikan, kita harus menyiapkan protokol SOP-nya yang akan dilakukan baik di jalan tol tadi maupun jalan nasional, dan nanti akan kita bersama-sama akan kita rumuskan dengan Korlantas Polri terkait itu. Kemudian menyangkut masalah yang dengan organda tadi, ya nanti siang saya akan bahas dengan Pak Ridwan, dan saya minta rapat nanti siang juga akan melibatkan, saya mengusulkan untuk diundang juga dari Kementerian Sosial dan juga dari provinsi, tidak hanya Kadisub saja, tapi juga yang membawai bagaimana untuk menggerakkan dari RT RW setempat sehingga para kepala RT RW itu mempunyai inisiatif untuk melakukan manajemen lokal untuk mencegah juga sama-sama gitu. Kalau dari pemerintah kan pasti kita butuh rapat-rapat dan sebagainya. Mungkin kita di beberapa hari lagi akan ada keputusan, tapi itu pun mungkin tidak bisa menjangkau sampai ke bawah sekali barangkali ya. Jadi artinya mungkin butuh peran serta dari aspek yang terbawah, katakan masyarakat, untuk membantu masyarakat yang lain. Demikian. Yang lain satu lagi. Ya Pak, saya Sigit Pak dari indozone.id Pak. Ya, Pak Dirjen, Mas. izin Pak, kan orang Indonesia ini susah ya Pak kalau disuruh ngikuti aturan Pak. Kayak misalnya nanti pelarangan mudik, apakah itu nanti aturan itu akan apakah nanti himbauan itu akan dijadikan sebuah aturan atau hanya himbauan saja Pak? Karena kan kita tahu susah Pak untuk bikin orang Indonesia nurut Pak. Nggak boleh keluar aja pada keluar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana untuk yang sudah terlanjur membeli tiket Pak? Misalnya tiket bus atau segala macam, apakah nanti ada semacam himbauan untuk agar supaya itu bisa di-refund 100% Pak? Seperti itu. Terus yang ketiga, kan kemarin Presiden Jokowi sudah meminta untuk realokasi anggaran Pak. Nah di Ditjen Perhubungan Darat sendiri kan kemarin acara mudik gratis kan sudah pasti batal nih Pak. Apakah itu anggarannya akan direfokusin untuk kegiatan lain Pak? Udah ketahuan belum Pak anggaran apa saja yang akan direfokusin untuk masalah penanggulangan COVID-19 ini Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak Dirjen. Baik, terima kasih Sigit. Betul yang sampaikan pertama kali bahwa orang kita, mohon maaf ya termasuk kita juga kali ya, termasuk Sigit juga kali ini, kalau cuma dihimbau tidak mudik pasti berangkat juga, pengen juga gitu kan. Gitu. Jadi memang kita harus tegas gitu kan kepada masyarakat kita, harus ada dilarang sama sekali. Tapi memang kalau dilarang kan kita harus punya dasar hukum, kalaupun mungkin tidak ada dasar hukumnya, mungkin baru kita harus buat dasar hukumnya. Katakan di saya untuk mobil sumbu 3 ke atas itu kan tadinya dilarang, tapi kan saya punya dasar hukum dan sekarang saya buka kembali. Nah ini menyangkut masalah pelarangan, yang pertama sudah ada beberapa referensi dari undang-undang yang sudah ada. Namun demikian nanti sebagai aparat penegak hukumnya dari kepolisian. Tapi kalau nanti dibantu dengan TNI Polri seperti beberapa negara lain, ya mudah-mudahan masyarakat akan lebih menurut gitu kan. Yang sudah terlanjur, ya nanti kita kembalikan.
Nah itu yang skema itu yang nanti akan saya bahas secara teknis dengan Pak Kakor Lantas Polri, dengan mungkin Asop Panglima TNI, kalau memang pelarangan ini sudah disampaikan secara resmi. Kemudian menyangkut masalah untuk yang pembelian tiket, kemarin arahan Pak Menko Maritim, beliau jelas sekali, jelas dan tegas, agar itu dikembalikan dan kemudian tidak ada pemotongan. Dan dikembalikannya juga jangan orang datang ke terminal atau ke stasiun atau ke bandara, tapi kemudian dengan menggunakan online. Contoh yang disampaikan kemarin, kalau untuk yang tiket bus mungkin belum begitu banyak ya, tapi tiket kereta api dengan tiket pesawat. Nah itu kemarin Pak Menteri udah nyampaikan, Pak Menko Maritim kembalikan semuanya, dan kemudian dari PT KAI secara bertahap sedang mengembalikan dengan menggunakan online penuh tarifanya. Kecuali mungkin untuk yang pesawat, itu kemarin Pak Menko juga mengarahkan kepada Dirut Garuda setahu saya untuk dikembalikan, karena ternyata sudah ada beberapa masyarakat yang saat Lebaran ini sudah membeli tiket untuk keluar negeri. Nah kalau keluar negeri kan sudah banyak negara juga lockdown kan. Artinya kalau masuk dari masyarakat kita ke Singapura ya mungkin masuk sampai sana, katakan bisa sampai sana, tapi kemudian diisolasi selama 14 hari. Beliau menyampaikan demikian gitu. Jadi artinya memang tiket-tiket yang sudah dibeli masyarakat harus dikembalikan semuanya. Kalau untuk yang tiket bus saya tanggung jawab nanti, kalau memang sudah ada yang beli saya minta kepada operator untuk mengembalikan. Kemudian menyangkut masalah realokasi anggaran, saya tidak hanya realokasi anggaran yang nanti tadinya akan digunakan untuk mudik gratis dan sebagainya. Kemarin juga memang ada kebijakan Pak Menteri Perhubungan sebelum saat beliau masih aktif bersama kita harus melakukan exercise untuk penyisian anggaran sekitar 10% dari kegiatan yang kontraktual, dan kemudian di tempat saya mendapatkan sekitar 160 miliar, kemudian ditambah lagi dengan adanya kita akan merevisi untuk yang kegiatan kontraktual, untuk yang tadinya mudik gratis, itu juga cukup besar, ada sekitar 40 miliar, jadi saya ada anggaran sekitar 200 miliar yang bisa kita alokasikan untuk mendukung kegiatan yang prioritas. Karena kan kita masih ada gap sebetulnya dari anggaran yang sudah ada dengan beberapa kegiatan yang kita rencanakan dengan keterbatasan mungkin tidak jadi terlaksana. Nah, dengan sekarang ada anggaran 200 miliar, saya akan melakukan exercise kembali mana yang prioritas bagi kita, dan terutama yang adalah yang ada kaitan dengan untuk pencegahan corona. Karena memang ini satu KLB yang luar biasa, sehingga kita harapkan saya akan fokus menggunakan dana itu untuk mendukung terhadap penyebaran virus corona. Misalnya pembuatan disinfektan box dan sebagainya. Dan tadi malam saya juga meminta kepada para BPTD untuk